ruku yang ketiga dia gini, set, wah di samping sini katanya udah mulai ada. Balik lagi di Kimata? Pak, kita nggak balik-balik, emang di sini. Oh iya. Ketemu lagi maksudnya? Gitu. Itu. Ketemu lagi di Kimata, kita mau cerita. Kita mau cerita. Masih dengan Nadia yang bukan Huta Galung. Bukan main. Gila, keren. Oke, Nadia tadi waktu episode terakhir kan? Enggak, episode kan? terakhir. Iya, Iya, episode terakhir kan mau cerita soal uaknya nih. Iya kan? Silakan Nat ceritain. Uak itu paman ya? Bukan. Bude dong, Bude, uak tuh. Iya. Sebenarnya uak tuh bisa laki, bisa cewek. Iya. Oh. Tapi ini uak cewek, Ini uak cewek. Uak cewek. Ui. Jadi uak ini nih Udah tua. udah tua. Tinggalnya di dekat waduk, depan waduk. Waduk? Iya. Waduh. Oh, waduh. Waduh itu. Depan waduk. Nah, si uak ini kan Jakarta Barat lah ya. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Suka sholat malam. Dulu suka sholat malam, terus dia lagi mau ada apa ya, aku bingung sampai dia akhirnya harus rutin sholat malam. Oh, lupa okay. tuh. Dia nggak pakai openingnya, langsung gas. Emang ceritanya. gitu. Langsung Iya. gas. Emang Straight orangnya to tuh the the point point. gitu. Nah, habis itu beres-beres dong kayak biasa. Wudhu apa semua. Siap. Kan ini uak cewek nih kan. Terus udah wudhu dan semua segala macem, udah mau sholat nih. Cuma dulu itu kalau nggak salah tuh masih ada almarhum kakek, apa almarhum nenek ya, lupa deh pokoknya itu, tapi yang udah tua banget lupa pokoknya. Terus atau baru meninggal ya, pokoknya abis ada apa gitu, makanya dia sholat tahajud gitu. Terus udah bersih-bersih nih, rumahnya itu, waduknya ini kan kalau katanya waduk tempat itu ya, apa namanya, air-air tuh tempat jin-jin ya. Iya, bisa. Iya. Ada yang bilang, Nah, di Jakarta gitu. Barat ini waduknya ini lumayan creepy nih kalau malam. Ini yang waduk tengah-tengahnya ada air mancur itu kan? Di Jakarta Barat itu waduknya? Oh bukan, itu mah Pluit ya Pak? Oh itu Pluit, Bukan. ya salah-salah. Ini yang deket. Dari Citraland. Oh deket, iya. Oke, Waduk deket Saya Citraland. nggak main situ, Pak. Enggak situ ya Pak ya? Anak Saya mainnya Jaksel situ. banget. Bukan. Dulu saya itu Pak, Saya mainnya Serpong. Wah jauh banget ya? dekat kantor saya dong Pak. Itu mah kalau adanya itu. rawa bukan waduk ya di sana. Oh iya, rawa. Iya. Nah terus habis itu emang itu tempat lumayan gelap, serem yang namanya waduk ya. Zaman dulu lagi. Iya, zaman dulu. Dulu kan kayak belum diperhatiin banget tuh. Lampu juga nggak ada iya. gitu. Terus habis kayak gitu dia mau sholat nih. Udah mulai set, wudhu kayak biasa, pakai mukena apa segala macem. Dia buka jendela gitu lah. Oke. Hordengnya. Ordernya dibuka. Hordengnya karena kan abis tahajud biasanya, abis itu Bablas ke subuh. Iya, subuhan. ngaji dulu baru subuh gitu kan, buka jendela gitu-gitulah biar nggak lupa juga ini segala macem. Udah nih, wudhu abis dari kamar mandi, sholat di ruang tengah. Biasanya tuh dia sholat di kamar. Di kamar, ini keluar. Ini keluar ruang tengah karena abis buka jendela itu. Saat udah sholat nih, sholat tahajud, dia udah mulai gak enak nih katanya. Di rokaat kan 4 Dia ambil yang 4 rakaat ya. Terus di rakaat ketiga nih kayak udah mulai gak enak. Kayak berasa ada gerusuk-gerusuk gitu rasa-rasanya. Masih set lanjut ini. Pas ruku yang ketiga dia gini, set, wah di samping sini katanya udah mulai ada Yang goyang-goyangan apa nih gitu. Kayak kain gitu. Iya. Wah. Udah ada goyang-goyangan apa? Waduh. Udah kan? Set, dia bangun. Tapi dia tuh masih kayak mikir, ini mungkin apa gitu, atau hawa kainnya dia subuh kali, atau kainnya dia apa sendiri mungkin gitu. iya Oh, lagi apa gitu pokoknya. Atau enggak, kan orang kalau bisa bangun tidur kan suka ya gitulah, Masih, kesadarannya masih, belum ini. Udah set, bangun lagi. After itu dia rakaat terakhir. Sujud. Set, rakaat terakhir. Sujud. Set, Bangun. mengucap kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sininya dia nggak berani terlalu ini nih. Sebelum mengucap itu dia diginiin. Dicolek. Iya, imam biasa kan. Iya, Itu kan kalau ini. tapi sujud ini Pak pada saat udah tahiyat akhir. Iya, tahiyat akhir.
gitu. Tapi dia tetap gitu tuh kayak aduh gitu kan. Tapi tetap diselesaikan sama dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia nggak ngucapin, Nggak ngucapin dia sebagai imam. Oh, heeh. Oh jadi cuman Iya, gitu tetap doang nggak ya? ngirauin Iya. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau Nggak sampai nengok full. terlalu begini Full, nih. Ya. Udah, dia diem dulu tuh di situ. Diam. Sambil nungguin ceritanya nih. Karena udah ini kan, wah ini kayak enak banget nih. Iya, gitu. iya bener tuh. Mau nungguin ngajinya aja suka kedengeran tuh kan. Iya. Biasanya kalau yang di tempat kayak gitu, sampai di kosanku aja tuh kalau masjid yang kecil-kecil tuh biasanya tahajud tuh ada azannya soalnya. Iya, Iya iya. kan? Nah, dia tuh tungguin ngajinya. Paling kan cuma jeda berapa, Iya, setengah berapa, jam gitu kan habis dia sholat, Mm-mm. berapa menit baru ada ngaji kan. Dia duduk di situ tuh. Baca-bacaan, gini gitu-gitu kan. Set. Tetep nih gak enak nih, tambah gak enak ya. Dia goyang-goyang gini nih, set. Dia coba lah. Nengok ke Mau kiri. diri, iya, set. Nengok ke arah kiri. Ada di belakang yang lagi sholat juga. Kena. Nggak tahu lagi sholat, nggak tahu dia duduk doang deh tuh. Tapi pakai mukena. Pakai mukena. Ah, Oke, kelihatan begini. Gini-gini juga ngikut dia gini. Gini-gini. Nggak Tapi nengok. bukan bayangannya dia kan ya? Bukan. Itu jelas dia kalau yang itu. Wah. Dia bangunin suaminya. dia berdiri masuk kamar bangunin suaminya. Iya, udah nggak bisa berdiri lagi itu Oh, udah ini banget. Kaku ya jadi. Mm-mm. Tapi dia nggak mau kayak gitu. Oh, Takutnya kan malah Iya. sama digangguin kalau apa gimana ya. Dia cuma kayak bangun diem iniin suaminya. Bilangnya bangunin subuh. Wah. Nengok di belakang set ada yang gini-gini juga. Itu ya. Gua nggak ngerti sih kalau gitu. Itu kayak ceritanya Nadia yang itu kemarin. Iya. Bismillah. Itu Itu. kacau tuh. Itu Oh, kalau itu mah kacau. Betul. Kacau. Nggak, tapi ini juga, nah itu sosok-sosok kayak gitu, kita itu kan bingung ini khodam Iya. atau memang Iya tuh jin. apa? Iya. Iya kan? Kok dia ngikut dan dia kayak gimana kayak ngeledek Kan ya? itu kan sebenarnya kan banyak cerita tuh yang apa, ada juga filmnya kan Makmum itu kan. Makmum, Itu kan ada tuh cerita. Iya. Cuman gue belum berani nonton film Gue udah itu. nonton Makmum Ya, tuh. tapi gue takut tahajud nanti kalau nonton. Bukan, ya itu juga salah satunya. Gue males jadinya Nggak, nanti. tapi bisa jadi orang-orang bilang ada jin muslim. Iya. Bisa jadi kayak gitu. Buat kita Iya. nggak siap ya Pak ya? Iya kan gitu. Udah pasti kagak siap udah. Orang ya Apa itu? gimana ya? Cap film yang di settingannya pesantren Itu perempuan. John Wick. Bukan. Settingan pesantren perempuan yang gurunya Oh itu manggilin Kori. Corin. Corin. Nah, itu kayak gitu juga, Pak. Iya Korin gue udah Karena nonton. sebenarnya katanya nih, setiap manusia itu memang ada yang jagain. Ada yang jagain. Korinnya lah, Iya. bahasa itu kembarannya lah. Mm-mm. Bisa jadi. Atau leluhur. Oh, bisa juga Itu itu. mungkin tuh. Mm. Leluhur bisa. Tapi kan kalau misalnya nggak siap, kita Ya, nggak ngerasanya itu siap, jadi Pak. kayak Ya, gangguan kan? begitu, Iya. Pak. Iya kan? Ngeri banget ya ikut begitu-begitu sholat. juga. Gitu, Joy. Wah, Males banget nggak, kan. itu males sih. Besoknya tahajudnya di kamar. Akhirnya tahajudnya di kamar. Iyalah depan ada lakinya kan. Kalau di ruangan tamu kan emang dia sendiri kan. Sendiri. Itu sama kayak cerita orang Iya, yang jadi pas tadi dia tuh kebangun, pokoknya bisa nyampe ke kamar dibangunin tuh suami. Iya. Itu ceritanya sama kayak orang lagi ngaca. Ah, Dia, iya, dia iya. goyang-goyang, pas berhenti Iya, iya, bayangannya masih Tetap goyang-goyang. goyang. Iya. Iya. Males. Itu males tuh. Kayak gitu. Aduh. Itu sama ini tuh suka ada ya kalau misalnya yang di musola Ada juga tuh, Cak. yang tahajud Nah, Iya, iya, Cak. kan suka ada yang datang duluan tuh gitu kan. Kadang kalau yang di dekat kosan aku tuh ada yang imamin tahajud, kadang enggak. Oh, Sholat barengan. Sholat barengan. Kadang enggak. Ada yang momennya pasti sepi kan, karena orang iya. mungkin males. Ada yang kadang enggak. Nah itu tuh kadang, ini bukan yang di kosan aku sih ya, tapi di beberapa masjid tuh kayak gitu kan. Ada yang datang sendiri, terus abis itu dia datang ke masjid, mau wudhu segala macem. Kan itu kan kaki kan suka kelihatan gitu Iya, ya, iya. apa gimana ya. Wudhu, Oh. iya kakinya suka kelihatan tuh. Kalau misal dari Iya, iya. Dari kan iya. suka ada gitu kan, Iya. recak Masih gitu. ada. Lihat masih ada kakinya. Pas bangun dia nungguin lama nih kagak. Ini maksudnya mau biar sholat bareng kan, gak kelar-kelar, disamperin gak ada. Itu kadang suka ada tuh yang kayak gitu. Ini kalau inget yang sholat tahajud itu ya,
gue punya cerita tuh Sya. Mungkin end up-nya ya pas jadi punya channel ini gitu kan ya. Gue dulu tuh nggak percaya sama dukun kan ceritanya gitu. Nggak percaya. Padahal lu sendiri dukun kan? Itu. Dukun beranak kan lu? Aduh. Push. Meong. Pus meong. Pus meo. Dikenalin lah sama teman gue. Jadi itu tuh sebenarnya mungkin kalau gue bilang sih same kind of ustad atau gue nggak tahu lah gitu ya. Tapi ya bisa orang spiritual ya. ya. Terus dia nanya, Mas pengen apa? Hah? Enggak. Aku pengen kaya gitu. Enggak dong. Saya nggak pengen apa-apa, ya cuman pengen tahu aja katanya gitu. Aku cuma pengen hidup bahagia. Oh, wow. Kayak sandiwara radio ya. Terus dia ngeremes apa itu? Sesuatu. Ngeremes Kain. apa itu kain kafan, Pak. Diambil satu tempat sambil itu diikat. Kain kafan. Kain kafan. Diikat, kasih ke gue disuruh pegang. Terus dia ambil korek. Gak panas, Pak. Lu bolong. Lu itu gak panas? Gak panas. Dikorekin. Udah tuh. Terus dia bilang, disolatin aja. Tapi sholat tahajud. Kata gitu, kata dia nih. Sholatin sholat tahajud, kata gitu. Terus dia nanya, kebetulan rumahnya ngadep ke kiblat bukan? Iya. Nah, sholatnya di depan pintu. Di luar apa di dalam? Oh, di dalam maksudnya, cuma ngadep ke pintu, kata gitu. Oke. Udah tuh. Nanti kalau udah selesai sholat baru bisa dibuka. Nanti ada isinya. Jangan dibuka sekarang. Dia bilang gitu. Oh, ya udah deh. Bukan gua nggak percaya, saya cuma maksudnya pengen tahu gitu loh. Bener gak sih kayak gitu. Gua taruh, gua sholat. Depan pintu tuh. Depan pintu tuh. Yeah. Sholat depan pintu tuh. Sholat, tahiyat akhir, salam selesai. Ada yang ngetok pintu kok. Pak Fuad. Enggak ada suaranya. Oh, Nggak ada suaranya, cuma gitu doang. Dan gue tidak berani untuk ngeliat ke jendela. Takut tongol ya? Enggak. Ya, Wah. nggak tahu siapa gitu kan ya. Kan dasarnya emang penakut dia memang. Emang gue penakut. Wah, gue takutnya minta ampun tuh, Syah. Itu sampai nelfon ke tetangganya, tolongin saya Pak, tolong gitu. Dia biasa suka gitu. Enggak gitu ceritanya. Dulu belum ada. Belum ada telepon. Iya ada lah Pak telepon. Pager. Wah, pager lagi. Udah kan? Terus tiba-tiba ketakutan itu hilang dan semuanya itu kayak tenang aja gitu. Udah. Kok gue nggak ngerasain kayak tadi gitu loh. Ketakutan itu. Terus gue buka, Pak. Ternyata apa Pak? Mirah delima, Pak. Sekecil ini. Cuman gue nggak kalau nggak salah kan Bapak pernah cerita kalau mau pengen tahu aslinya kan disenterin. Kalau dia nembus cahayanya dan itu warnanya merah ya atau pink gitu lah. Warnanya gitu kayak gitulah gitu ya. Itu berarti asli kan? Asli. Saya nggak belum tahu ilmunya sampai segitu. Wih, ada bener nih gitu. Nah, sorry, mundur lagi, dia bilang kalau nanti sudah ada barangnya itu nanti dibikin cincin aja. Dia ngomong gitu tuh. Tapi harus cincin emas. Gua kan maksudnya, oh ya udah tahu gitu. Oh ya berarti itu isinya itu. Terus gua taruh kan. Tidak gua apa-apain, tidak gua berpikir untuk bikinin apa-apa. Hilang, Pak. Iya. Sak kain kafannya. Betul. Karena itu emang dalam dipegang sama makhluk sebenarnya, ada makhluknya. Itu berarti gitu. kayak cincin yang di episode kemarin gue ceritain. Oh iya kayak gitu. Itu kan diikatnya sama emas. Mas, iya. Tapi lu gitu. jual kan kalau Ya itu. gue jual. Hilang kan? Hilang. Tapi hilang. Tapi dalam bentuknya dijual sama dia hilangnya. Jual. Gue tidak menerima itu. Tapi memang kalau menurut orang-orang bilang kalau ada yang kasih, terima, jangan di exercise atau dimanfaatkan. Udah diem aja, ntar hilang sendiri. Tapi waktu itu tuh, jadi abis almarhum nyokap gue meninggal ya, Mirah delima juga. Mirah delima juga itu. Itu dipakein dari mulai gue SMP soalnya. Nah tapi di dompetnya kan dibuka sebongkar semua. Itu loh ada, nggak tahu gue apa sih tuh, kayak ada ayat-ayat. Oh iya, isim itu, iya yang bacaan itu. Jadi yang Arab gundul ya? Nggak tahu yang kayak gitu-gitu ya Iya pokoknya. di kertas dilipat-lipat, dalamnya ada tulisannya kan. Iya. Itu biasanya. Apa namanya? Kalau orang-orang bilangnya isim, tapi isim tuh kayak bacaan. Bacaan yang bermantra gitu loh. Buat macam-macam, buat jaga diri, buat ngelancarin rezeki, buat ngelancarin pekerjaan. Jimat. Gitu. Kayak jimat gitu. Cuma tulisannya Arab. Iya tulisannya Arab. Biasanya Arab gundul.
Iya, nggak ada tajwidnya, gitu. Nggak gue buka karena biasa di wrap sama plastik gitu kan. Iya, gue di wrap sama plastik gitu. Jadi tapi gue bingungnya apa ya? Jadi itu beneran nggak ada sih, hilang aja udah. Iya kan, gue pernah cerita waktu gue syuting zaman dulu, yang kameramen gue nyimpen, nih siapa yang mau nyimpen batu nih, taruh di dompetnya hilang. Dompetnya dia hilang. Saat dompetnya hilang. Terus dia, waduh gimana nih dompet gue gini, udah panik dong. Terus istrinya telepon, Jai, lo ketinggalan dompet? Enggak, ini dompet lo ada di rumah dompetnya. Anjir. Padahal dia ngerasa berangkat, ya nggak mungkin lah nggak bawa dompet lah ya. Lah iya, dia keluarin KTP pas naik pesawat kan, nunjukin KTP. Oh. Orang dia di depan gue, dia ngeluarin dompet, batunya dimasukin, tutup. Hilang dompetnya habis itu. Wah, aneh. Ternyata dompetnya, paling udah bilang, udah tenang aja, ntar juga balik digituin. Tapi bener, baliknya bukan ke dia. Balik ke rumah. Enak ya. Besoknya dia telepon bininya. Telepon, ini dompet lo ada. Jalan sendiri ya. Makanya, itu ajaib kan kayak gitu-gitu. Makanya emang kalau ada pemberian sesuatu, lebih baik tidak diterima. Kalaupun mau diterima, diterima aja tapi diemin aja. Jangan dimanfaatkan. Karena gue juga waktu itu dapat dibungkus di dalam kapas kan. Gue taruh di tempat baju gue. Itu nanti di itu ya, Mas, kamu harus gini. Orangnya ngomong gitu. Ini kebetulan orang Cirebon nih. Oh iya, gue nggak seneng kayak gitu-gituan. Udah, simpen. Terus udah lama, beberapa tahun kemudian, nyokap gue nanya, waktu itu bukan kamu dikasih itu ya? Oh iya, ada di mana? Di lemari, di laci. Coba kamu lihat, begituin sama nyokap gue. Set, kapasnya masih ada. Barangnya nggak ada. Pas dibuka nggak ada. Kosong aja gitu. Kosong. Karena sebelum gue masukin, gue simpen, gue ngeliat. Oh iya, ini ada nih, gue set. Apa sih? Kayak Mirah Delima. Oh. Tapi bentuknya bulat. Kenapa mesti Mirah itu ya? Kenapa mesti Mirah? Tapi itu bukan Mirah Delima. Jadi mirip, cuman dia lebih gede dan bulat. Oh. Bulatnya tuh round banget gitu loh. Iya, ini sih memang bentuknya. Tapi kenapa itu apa maksudnya? Kenapa harus itu? Kenapa harus Mirah Delima? Berlian gitu. Wah, kalau berlian kan enak ya, kita jual ya. Iya. Dapat duit. Waktu itu karena itu buat jaga. Dia bilang, pokoknya ini harus dipakai. Mau bikin kalung boleh, mendingan kalung deh gitu. Itu sama harus dikasih makan katanya. Makannya apa? Itu nggak tahu. Kembang. Ditaruh kembang gitu. Ya biasanya dimandiin. Atau dimandiin lah. Gitu. Mendingan kita mandi kembang enak seger. Cuman pas keluar bau mawar. Itu saya juga karena baunya bau mawar. Iya. Wih, kan nggak enak kayak gitu ya. Itu tapi balik lagi ke masalah si kodam-kodam dan itu ya. Gue tuh waktu turun Rinjani ya, entah kenapa itu jadi kalau di jam 5 lewat, kayaknya tenaganya tuh full. Tiba-tiba seger-segernya. Kita turun tuh jam 12 siang waktu itu. Temen gue yang satu kepleset naik lagi ke atas. Jadi kita turun berempat. Berempat itu ada namanya gue, Edo, Rahman, ada Ocim juga. Berempat ya, berarti berlima. Tapi jadi kepecah 2. Jadi gue berdua sama si Rahman ini. Berdua turun kepecah dari atas ke bawah, dan karena hujan waktu itu jadi lamban kan. Jadi kepecah nih, kita 2 di sini, mereka 3 ada di atas. Tapi kita jadi jalan cepet. Abis maghrib ya, gue lari. Turun Rinjani lu lari? Sumpah demi Allah, lari. Ada tenaga tambahan biasa kan? Iya kan? Lari gue. Pakai nos. Sampai ke pos 2, itu kan dari pos 3, kan kita Pelawangan, pos 3. Dari mulai pos 3, itu udah mau maghrib tuh. Sampai ke pos 2 kan, sampai ke pos 2 tuh panjang banget. Itu gue lari, turunan lari. Savana ada ke kanan, feeling aja. Ada belahan ke kiri, feeling aja udah. Gue lari. Dan nyampe di pos 2? Nyampe. Gokil. Itu nyampe di pos 2, dia mau berhenti, temennya gini, nah dia mau kemana lo? Wih, masih lewat lagi. Segitunya, sampai temen gue yang laki ini, yang tadinya harusnya jadi guide gue gandeng, ayo. Lari. Emang dia ada. Iya lo. Aneh banget. Iya. Itu tapi temen gue tuh lumayan takut ternyata sama gue waktu itu. Takut sama lu? Iya. Oh iyalah. Karena tiba-tiba lari. Ya kan iyalah. bingung ya. Si orang gue naik kepleset-pleset tiba-tiba gue lari kan. Nah bingung. iya.
Lu kayaknya keturunan Wonder Woman kali. Siapa itu? Tiba-tiba ada Wonder Woman demitnya. Ini kan Wonder Woman kan Amazon tuh, banyak ilmunya. Oh iya benar. Bisa tahu lu keturunan itu. Lu kelahirannya Amazon. Enggak gitu dong. Dikirim pakai Amazon, Pak. Wah, itu temennya UPS dong. Itu lari sampai bawah, temen gue cerita sama teman-teman guide gue yang lain. Aku takut, dibilang kan orang Jawa nih, dia orang deket Lawu tuh apa namanya ya? Oh, Gunung Lawu, Gunung rumahnya Lawu. deket-deket situ. Makanya dia jadi guide di Rinjani, karena dia sering naik gunung kan. Nah dia tiba-tiba lari gimana? Lari turun bawah, bener-bener lari. Ntar kalau ada teman gue nih Edo yang jadi temen gue ajak sini deh, diceritain deh. Bener. Kita undang Edo. Oke. Tolong hubungi Edo. Halo? Belum. Coba. Nanti Edo diundang berikutnya. Tapi, waduh. Gua mau baru gua mau ngomong udah meninggal itu. Udah dong. Udah meninggal. Kapan? Emang udah meninggal? Belum. Edo Kordologit masih udah ada. Udah nanti aja cerita. Ini masih banyak lagi. Wah, parah sih. Kita berjumpa lagi di setahun lagi. Kok setahun lagi? Biar ketemuan dia setahun. Oh iya, ketemuan mana dia setahun sekali. Tapi enggak kan mau penelusuran kita mau ngajak dia. Pak, dia namanya Pak. Setahun Pak kita baru ketemu. Nanti dapat cerita dari Edo juga, nanti gue ajak. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih pokoknya. Kirim email, colek-colek kita di IG. Kalau mau cerita, punya cerita kalau banyak. ada cerita, kirim voice note lebih gampang atau voice note lebih enak. Nanti kita perdengarkan. Gitu. Susah nih kalau mau orang gagu begini. Apa Pak? Oke, sampai jumpa di Rinjani. Sampai jumpa di Gimana berikutnya.